Merdeka hanya narasi omong kosong yang dikemas rapi para elit yang berdasi. Merdeka berubah makna menjadi penindasan yang begitu nyata. Merdeka, namun penindasan terhadap rakyat kecil, memperluas wilayah pertambangan tanpa memikirkan nasib warga setempat, yang berpikir kritis dianggap teroris di negeri sendiri, merampas kebebasan rakyat atas nama kemanusiaan, menakut-nakuti warga dengan angka kematian yang begitu tinggi karena terpapar COVID. Seakan-akan COVID bukan lagi penyakit tapi malaikat mencabut nyawa, dan itu terjadi di depan mata. Inikah makna kemerdekaan yang sebenarnya? Tuan tanah dipaksa tunduk pada rejim yang berkuasa, sementara tetangga dibiarkan begitu saja tanpa harus tunduk pada aturan penguasa ataupun siapa saja. Oh Indonesia, kenapa setelah merdeka rakyat masih saja menderita? Kenapa saat kita berteriak merdeka masih ada tuan tanah yang menangis karena tanahnya diambil? Bajingan. Narasi dalam diksi kini rima berpuisi. Selamat datang di negeri penuh kalkulasi, kini menjelma menjadi saksi. Pribumi menari dalam tangisan yang tersakiti. Bapak badut mengambil keputusan sekedar spekulasi. Agustus ini tak perlu merayakan hari, cukup bertahan hidup melawan virus yang menekan agar kau bisa pahami. Mari kita bongkar pasang kuping yang pura-pura tuli hingga arogansi. Metafora overlanding libas kacung-kacung nasionalisme sering berunding. Mereka terlalu banyak kong kali kong bangun kesadaran sekedar tetebenge. Sudah banyak suara kritik berupa diksi. Mari kita kasih tumbar rame-rame sampai di telinga birokrasi. Hey, Soekarno, Hatta dan para leluhur saat mengibarkan sangsakah merah putih sedikit pun tak pernah merasa gentar dan takut pada siapapun, sekalipun pada mereka yang sudah menjajah kita selama bertahun-tahun. Senjata ditodong di atas kepala pun tetap berdiri tegak dan memberi hormat pada merah putih. Jikalaupun harus mati, itu sudah menjadi konsekuensi dari perjuangan mereka. Tapi kita malah takut pada pemangku kekuasaan kita sendiri. Ketika PPKM diperpanjang, semua tuan rumah dirumahkan tanpa harus kemana-mana dan menikmati kemerdekaan. Mereka yang merusak Indonesia kita, dan kita pun tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh mereka. Indonesia krisis kemanusiaan. Hei, Indonesia tak lagi berdaya dan perkasa. Anak muda dan orang tua hanya sekedar meramaikan kemerdekaan Indonesia sebatas status di media sosial. Yang berdasi sibuk mencari nasi hingga lupa dedikasi. Banyak yang mencaci ini bukan soal nasi, ambil saja ini isi bumi lalu kau bagi-bagi. Barangkali ada baik introspeksi diri, punya kacung ada banyak kurang gizi, sudah terlalu banyak berdebat. Jika tak sepaham langsung tembak di tempat kebenaran, kau siap dicegat. Taktik terlalu sakral untuk dibanding, suara sumbang kau bawa tak perlu dibanding. Hei, kapal tua yang kemudi orang gila, apa kabar Indonesia? Sadari tanah tua sebelum Nusantara punya nama. Papadasi pukul tinggi televisi kasih tunjuk arogansi, patua demokrasi kincing bawa diri, itu yang berdasi. Kekerasan perempuan menjelma bagai siluman, demokrasi diperkosa, uang menentukan. Lalu apa guna undang-undang Omnibus Law ada? Segera sahkan rancangan undang-undang PKS sebelum korban berjatuhan. Sudah terlalu banyak rancangan dan rancangan, semua menjadi basi tanpa tindakan. Woi, bajingan. Sahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebelum korban berjatuhan.